Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sapa Gembala pagi hari ini ingin menyapa kita di dalam hari-hari memasuki tahun 2023. Di dalam surat Roma 8 ayat yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Para psikolog telah mengidentifikasi ratusan macam ketakutan yang bisa menghantui setiap kita. Dan ketakutan demi ketakutan adalah masalah yang universal yang dapat melenyapkan sukacita. Namun, ini kabar baiknya. Anda tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Bukankah Alkitab mengatakan dalam Roma 8 ayat 31? Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi jika Allah selalu menyertai kita, maka kita tidak butuh yang lainnya bukan. Tetapi Allah ditambah satu orang sama dengan mayoritas. Mengapa demikian? Karena ada kekuatan yang besar di dalam diri kita. Yaitu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Apakah kita masih malu atau merasa gagal, ada rasa penolakan, kita kecewa kepada orang lain, tidak bisa bergaul dengan yang lainnya? Di sini iblis menggunakan kekuatan ketakutan itu untuk merampas sukacita kita. Dia tahu apa yang akan membuat kita tidak bahagia. Maka dia ciptakan ketakutan untuk mencobai kita supaya kita tidak bahagia. Di sini iblis tahu bahwa ketika kita mentaati akan Allah, itu akan mendatangkan sukacita. Oleh karena itulah ia membuat kita takut dengan persepsi orang lain tentang diri kita. Karena bila kita melakukan hal yang benar, maka si iblis akan membuat Anda lebih khawatir dengan popularitas Anda ketimbang menyenangkan hatinya Tuhan. Di sini iblis sangat-sangat tahu bahwa salah satu sumber sukacita terbesar dalam hidup saudara dan saya ketika kita mewartakan kasih Kristus kepada banyak orang yang belum percaya. Oleh karena itu iblis berusaha supaya kita takut dan ragu-ragu untuk mewartakannya. Bahwa Kristus adalah pemberi sukacita bagi orang banyak yang memperoleh keselamatan. Maka sebenarnya untuk menemukan sukacita Anda hanya perlu satu hal. Anda harus hidup dengan satu audiens, yaitu Allah. Itulah jalan yang untuk memperoleh sukacita yang lengkap dan penuh di dalam Kristus. Seperti Yohanes 15 ayat yang ke-11. Sebab itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bukankah ini perkataan Kristus yang agung bahwa dia menganugerahkan sukacitanya kepada kita supaya sukacita kita betul-betul lengkap dan sempurna di dalam Dia. Saudara, mari kita ingat baik-baik supaya di saat kita mengalami ketakutan dan mempengaruhi hidup sukacita kita harus itu buang jauh-jauh dan kita tidak
lagi mengambilnya. Karena kita sudah memperoleh sukacita yang penuh, yang bersumber dari Tuhan, yang nilainya kekal. Maka ketakutan yang selama ini yang akan merusak hidup kita buang jauh-jauh. Kita ganti dengan sukacita di dalam Tuhan. Mengapa? Karena Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dia sudah membuang jauh-jauh pelanggaran-pelanggaran kita. Dan Dia tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita lagi. Pahamkan itu, saudara. Maka kebenaran dari Allah itu ada di pihak kita. Dan itu berdampak kepada mudahnya atau hilangnya ketakutan. Mari kita membawa kebenaran dari Tuhan, yaitu penyelamatan yang agung di dalam Yesus Kristus. Maka ketakutan demi ketakutan, kesalahan demi kesalahan, rasa malu dan rasa malu, penolakan demi penolakan, itu dibuang jauh-jauh, itu dikubur, tidak lagi akan menguasai kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkannya di atas kayu salib. Maka Dia bangkit, memberikan hidup kepada kita, memberikan pembaharuan budi, memberikan pengharapan yang kekal. Karena kasih karunia-Nya memberikan hidup yang baru kepada diri kita. Tuhan berkati kita, Bapak Ibu, tetap semangat, jangan mundur ya. Dan muliakan Dia di tahun 2023 ini. Amin.